minum kopi susu dengan kue brownies. Adalah perpaduan makanan yang cocok, Bapak Ibu. Ada orang yang minum kopi kadang cocoknya sama makan kue yang lain atau snack-snack yang lain, Bapak Ibu. Ada juga Bapak Ibu orang yang seperti anak kami, ada makan nasi sama taro gitu Bapak Ibu ya. Ya dicocok-cocokin aja Bapak Ibu, tapi ternyata ketika dua unsur itu bersatu, ternyata memang enak Bapak Ibu. Seperti saya biasa makan minum kopi susu dengan brownies ini rasanya nyatu. Meskipun dua karakter yang sangat berbeda. Kopi punya karakter sendiri dan kue brownies juga sama-sama manis tapi karakternya juga berbeda. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, memang tidak mudah untuk mencocokkan sesuatu. Tidak mudah artinya ya mungkin Bapak Ibu punya selera yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang minum kopi dengan yang lain, atau minum makan kue dengan teh manis dan sebagainya, dan itu rutinitas yang Bapak Ibu lakukan setiap hari. Nah Bapak Ibu, untuk mencocokkan segala sesuatu itu kembali kepada kita Bapak Ibu. Sama dengan hubungan kita dengan seseorang. Kita kadang punya karakter seperti kopi, yang berbeda karakter dengan teh, yang berbeda karakter lagi dengan air putih. Dan kita biasanya cocok atau tidak makan dengan ya mungkin pisang goreng, brownies dan sebagainya dengan karakter yang berbeda-beda. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, meskipun dengan karakter yang berbeda, tidak ada yang namanya perbedaan rasa, menyatu rasanya. Dan itu merupakan suatu kenikmatan tersendiri bagi para penikmat kopi dan makan kecil ini. Bapak Ibu, dalam hidup kita sebagai manusia tidak mudah kita cocok satu dengan yang lain. Kita dengan karakter, temperamen yang berbeda, kita dari latar belakang yang berbeda, kita mungkin tidak bisa cocok yang dengan yang lain. Kadang-kadang kita punya pandangan yang berbeda dan kita tidak bisa memaksakan pandangan kita itu sama dengan pandangan orang lain. Kita harus bisa terima satu dengan yang lain. Kita harus juga bisa Bapak Ibu dengan karakter yang berbeda ini, kita harus bisa menjaga hati kita supaya kita tidak terpancing emosi. Benar kata firman Tuhan, Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal 3 ayat 13 katakan begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Firman Tuhan katakan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Bapak Ibu saudara-saudari, tidak dipungkiri gesekan demi gesekan terjadi hanya karena ketidakcocokan. Banyak sekali. Dan menimbulkan satu pertentangan yang akhirnya menimbulkan satu keributan, yang akhirnya menimbulkan kepahitan dan hal negatif yang lain yang tidak saya sebutkan. Tetapi biarlah firman Tuhan mengingatkan kita. Kita memang berbeda satu dengan yang lain. Sabar. Sabar saudara. Sabar, ngadepin orang tuh sabar. Sampai kapan sabarnya? Sampai orang itu tidak bisa lagi menjatuhkan kita. Sabar aja, sabar. Sangkal diri, pikul salib setiap hari baru mengikuti Yesus. Yang kedua, ampuni. Kalau mungkin orang itu tidak sama dengan kita, orang itu menyakiti kita, orang itu mulai menggesek kita, ampuni. Jangan berantem, ampuni. Kenapa harus mengampuni? Karena terlebih dahulu Yesus mengampuni kita. Dan yang ketiga dikatakan kenakanlah kasih. Baru yang keempat, damai sejahtera Tuhan. Setelah kita mengenakan kasih, memerintah dalam hati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terserah menu Anda cocoknya seperti apa. Anda bisa menyatukan dengan menu yang satu dengan menu yang lain. Tapi kalau tidak cocok, Anda pasti tidak akan makan itu. Dan itu menjadi satu dasar bagi kita. Siapapun teman kita, apapun latar belakangnya, cocok tidak cocok, tapi hidup kita terlebih dahulu harus menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Meskipun kita tidak cocok, jangan berantem, jangan berkelahi, apalagi kita sama-sama anak Tuhan. Sabar satu dengan yang lain, ampuni, kenakanlah kasih,
Dan jangan lupa damai sejahtera Kristus memerintah. Perkataan Kristus, perkataan kita juga jangan sampai hambar, jangan sampai emosi, supaya kita bisa mencerminkan terang Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau malam hari ini kami menyadari bahwa tidak mudah kami cocok satu dengan yang lain. Setiap manusia diciptakan berbeda. Karena kami tahu perbedaan itulah yang membuat kami harus mengerti satu dengan yang lain. Setiap manusia punya karakter masing-masing. Dan kami harus belajar sabar. Kami harus bisa mengampuni. Kami bisa mengenakan kasih. Kami harus bisa ada damai Kristus dalam hati kami. Dan Bapak Ibu dan Tuhan, perkataan Kristus itu boleh ada dalam hidup kami. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami tidak cocok dan bergesekan satu dengan yang lain. Tapi kami tidak mau ribut. Kami mau belajar melakukan firman. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sabar satu dengan yang lain. Sebentar kami akan beristirahat, sertai kami sepanjang kami istirahat. Dan besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan daripada Tuhan. Kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kalau Anda, apakah seperti saya? Minum kopi susu dengan brownies. Mungkin dengan pisang goreng, dengan apapun juga. Nama Tuhan dipermuliakan Bapak Ibu. Saya lanjut makan saya dulu. Shalom, Tuhan berkati. Jangan berantem meskipun tidak cocok. Mantap.